siapa deh? Saya deh. Iya. Itu dulu siapa deh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Teman-teman yang hadir di Zoom, mohon maaf kalau nanti agak sedikit apa, tidak terperhatikan karena di depan saya juga ada orang-orang ganteng hari ini yang hadir di kampus ya. Masya Allah, tabarakallah ini. Ada Kak Oman, Haikal sama Kak Dafa. Nah, kita akan belajar bareng-bareng makan coklat bersama Slay Oleh. Tapi kok iya sih jam segitu jam-jam apa ya namanya pengen makan. Ini kalau Slay Oleh kayaknya nggak rendang juga. Kalau saya mungkin lebih enaknya batagor atau semacam. Saya jadi kalau ke Batak, Iya iya iya. Cendongan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan entrepreneurship, saya akan tanya dulu nih. Ini yang teman-teman hal dari kata ini apa? Asik. Hah? Ya, apa? Ini ada berapa penyusun kata? Entrepreneurship. Nah, ada berapa kata yang menyusun? Ini bahasa Jakarta ya? Ya. Tapi ada perpaduan dengan bahasa Inggris. Dan apa artinya atau apa maknanya dari kata entrepreneurship? Sehingga nanti kita tidak overekspektasi ya dari situ. Menurut dari juga apa? serba bisa lah, Apa? serba bisa. Serba bisa kata Dava. Oke. Oh, serba bisa. Kalau kata Haikal apa? Ya, kita tahu. Kata Oman? Oh, kata dia itu bahasanya antum kan beda dengan bahasa GPT. Ya. Ah, apa yang bisa serba ini? Multi multitasking. Hah? Apa dah? Kewirausahaan. Iya, entrepreneur itu tuh yang ngobrol-ngobrol. Iya. Itu laser ya. Dava. Oman? Apa ya Pak? Dan GPT apa? Gargar Pak. Apa kak? Dia melakukan kewirausahaan. Pasti. Nah, Jadi itu menciptakan sesuatu. ya itu bahasanya terlalu well, buat saya ya. Bener sih, bener cuman nampaknya Terlalu ya. ya sederhananya saya biasa. Oke. Sifat aktif peluang ide berjualan. Sini berjualan, ide jualan, aktif ini, aktif, terus semuanya inovasi, dan seterusnya dari kawan-kawannya. Nah, secara mudah teman-teman ketika bilang gini, kalau misalnya kita bilang rumah tangga apa? Gimana cara teman-teman menerjemahkan rumah tangga? Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ya. Sebenarnya paling gampang dilihat kata penyusunnya sih. Ya, rumahnya apa? Tangganya. Nah, ini cara sederhana untuk mendefinisikan sesuatu istilah dari sisi kata. Walaupun nanti saat istilah rumah tangga bukan berarti rumah yang ada tangganya gitu, bukan. Tapi kan di lingkungan keluarga atau di orang. Pun sama dengan entrepreneurship itu kalau dari katanya ada kata-kata shift, apakah dia merupakan kata kerja atau kata sifat atau kata orang misalkan. Sifat sih kan si pemimpin lah. Yes. Kalau menurut teman, Dava katanya sifat. Kata kerja. 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 Oh, bukan. Kerja itu. Kata kerja apa sih, Misalnya? Kata kerja apa misalnya? Pukul. Pukul. Memukul ya. Pukul. Berjaga. Mendorong. Belajar. Dorong. Oke. Jadi kalau entrepreneurship kata kerja kayaknya bukan. Kayak bikin story, ya benar kata sifat. Nah, equal dengan leadership. Leadership itu bukan pemimpin tapi sifat
kepemimpinan. Nah, maka di sini entrepreneurship itu kan sifat entrepreneur. Kalau orangnya namanya apa? Orangnya objek. Kalau tadi leadership, ini sifat kepemimpinan. Orangnya apa? Leader. Entrepreneurship, sifat entrepreneur orangnya entrepreneur. Kemudian apa lagi ya? Yang ada nasionalisme orangnya nasionalis. Oke. Apa lagi? Udah ya, itu aja. Jangan kebanyakan. Maka sebenarnya kalau kita ngomongin entrepreneurship, maka kita akan ngomongin satu definisi dari aktivitas aktivasi sifat entrepreneur. Jadi, tidak melulu ngomongin entrepreneurship itu ngomongin bisnis maksudnya. Ngomongin jualan, ngomongin usaha, ngomongin cari duit, enggak. Tapi entrepreneurship itu ngomongin satu sifat yang dia harus dimiliki oleh orang agar orang bisa jadi entrepreneur. Itu bisa ya. Nah, oke. Itu tadi yang pertama sudah kita bahas. Sekarang apa sih definisi? Ini dia. Kelihatan nggak? Apa sih? Mereka pelayaran kok orangnya. Hmm? Ah, Ini gimana biar dia yang gini jadi? tak pelayaran. Hmm. Itu centang. Ganteng ada itu. Oke, ini sebagai pengantar dalam satu buah artikel disebutkan bahwa orang-orang yang membeli barang dan menjual kembali dengan harga yang berbeda itu disebut sebagai entrepreneur dalam bahasa Perancis. Nah, secara istilah akhirnya kita bisa melihat secara istilah nih. Entrepreneur itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada satu yang aneh cerita. Bold itu faktor atau kemudian elemen-elemen yang perlu ada dalam seorang jiwa entrepreneur. Yang pertama dia punya keyakinan. Keyakinannya buat apa? Buat mengubah dunia. Lewat apa? Lewat ide dan inovasi. Lalu berani ngambil resiko. Kemudian membuat organisasi yang terakhir punya dampak nyata bagi dunia. Kita bahas satu. Jadi kalau cuma sekedar yakin doang, tapi dia tidak mengubah sesuatu, tidak bisa disebut sebagai seorang entrepreneur. Nah, ciri bahwa sesuatu benda itu bergerak, ada perpindahan perpindahan titik, ya, perpindahan titik. Nah, awal di sini, kemudian kami dorong ke sini. Nah, ini ada perpindahan tempat, ada energi di sini. Pertanyaannya, apakah setiap energi yang dikeluarkan menghasilkan perpindahan tempat? Ya, apakah setiap energi yang dikeluarkan menghasilkan perpindahan tempat? Aku sih ya sih. Atau menghasilkan gerak? Dalam kasus ini, itu yang lain. Yes. Kalau ini kan gitu ya. Ini tidak tepat ada energi. Gitu ya. Pertanyaan, apakah setiap energi yang digunakan, yang dikeluarkan itu menghasilkan perpindahan tempat? Yes. Aku sih yes. Contoh. Itu. Nah, ini enggak. Oh, ini enggak. Baik, terkait energi. Sesuai lokasinya. Seobjektif. Ternyata kalau misalnya energinya keluar, tapi tempat tidak berbeda, maka sebenarnya dia dalam definisi tidak menghasilkan energi, tidak ada perubahan energinya. Jadi dari energi itu kan dari kita punya energi dibuang, maka dia muncul perbedaan. Pun sama dengan ini. Jadi kalau dia punya yakin, tapi ini tidak bisa merubah apa-apa. Lu yakin dengan gua bisa berubah? Lu yakin gua? Ternyata enggak berubah, tidak ada yang berubah. Ya, ya kurang gitu. Dengan apa sebenarnya dia bisa berubah? Dengan ide dan inovasi. Berkaca kepada bagaimana Rasulullah SAW itu meyakinkan orang
dengan konsep ketuhanan yang awalnya ada menjadi tidak ada. Itu kan dahsyat ya kak ya. Awalnya di zaman orang Quraisy kan Tuhan itu berbentuk berbentuk patung. Kemudian ketika Rasulullah datang, Tuhannya nggak ada. Selain Rasulullah punya yakin, pertama ini kita anggap sebagai inovasi gitu ya. Secara secara gampangnya, akhirnya dunia berubah pada waktu itu. Orang nggak lagi menyembah patung. Berikutnya coba, apakah dalam hal ini Rasulullah ada resiko nggak? Ya, resiko kan. Kemudian apakah kemudian beliau menghimpun orang-orang, jamaah, umat, dihimpun? Maka kemudian secara tidak langsung ada organisasi yang dibentuk. Dikirimlah sahabat ke negeri Syam, dikirimlah sahabat ke negeri yang lain begitu ya. Dan hasilnya apa? Ada dampaknya gitu bagi bagi dunia. Dan itu nyata, bukan cuma sekedar ilusi. Nah, kalau hari ini, bukan, kalau sebelumnya sempat rame, eh, siapa namanya? Galil. Bukan yang sipit-sipit Cina, kripto. Sini Ronald. No, Ronald Trump. Ronald Trump. Siapa ya Ronald Trump? Siapa ya? Ronald. Suli. Ah, Suli. Suli. Enggak yang Ronald itu Ronald. Yang Cina. Suli. Iya itu Ronald itu namanya. Aduh, Ronald siapa sih? Gitu. Siapa namanya? Lupa ya. Timothy Ronald. Apa juga semua. Luar biasa nih. Nah, beliau pernah bilang pada waktu itu ya, dengan yakin mengatakan bahwa saya meyakini kan bahwa mata uang yang paling stabil ini adalah Bitcoin. Dan banyak itu yang kemudian terpengaruh begitu ya. Tapi hari ini hilang. Tapi beliau bilang ini omongan ini nih ada beberapa analis bilang begini. Si Timothy ini sebenarnya orang yang luar biasa cerdas. Kita harus akuin dia cerdas karena dia banyak baca buku. Dan yang kedua, dia paham sejarah juga, khususnya di bidang ekonomi. Dan dia kupas tuh ekonomi Islam dalam kutip ketika awal-awal mengharamkan riba dalam bentuk uang kertas sih. Dan plek teorinya benar. Dia bilang begini, dulu orang-orang itu mau cetak uang ada underlayingnya. Underlayingnya adalah emas. Karena emas itu dibawa kemana-mana, maka kemudian dicetaklah uang. Ini emasnya, ya, setara dengan uang segini. Ya. Sekarang kita nggak perlu ada emas, uang tetap dicetak. Oh, iya. Kita ini kata beliau, kita tuh dipaksa untuk ikut kepada aturan yang cuma dia doang yang menyepakatin. Dan dia tahu juga yang menyepakatin itu cuma orang Yahudi doang. Cuma hanya circle kecil doang. Jadi hanya ada circle kecil di dunia ini yang ingin menguasai terus-menerus dunia dalam cengkeramannya. Dan sekarang orang hilang. Timothy hilang sekarang. Ada yang sempat ramai Timothy sekarang di beberapa feed TikTok, Instagram. Makanya pakai warna biru. Iya itu satunya. Dan, Terakhir. nah, tapi setelah itu hilang kan ya? Gak ada lagi. Teman-teman mikirnya gimana? Orang ini hilang bener hilang atau dihilangkan atau disuruh untuk hilang? Kayaknya di juga nih di kalau kacau. Seru. Jadi memang akhirnya sebenarnya kalau teman-teman follow juga Baki Sumairo ya, Baki Sumairo 18 kalau tidak salah. Se Instagram, boleh di silakan Kak. Pas mana Kak? Nah, coba di follow coba itu ya, Baki Sumairo. Cewek Arab pakai jilbab. Nah, dia bilang begini, ada beberapa kasus aneh di Indonesia. Yang satunya adalah si Arya Danu, yang meninggal dengan Lilit Lakban. Gak cuma itu, ternyata jauh sebelum itu, 1 bulan sebelumnya juga ada kasus serupa, hilang kepalanya. Kemudian ketemu lagi nih, kemarin-kemarin, duta besar ditembak di kalau apa? Enggak, bukan itu mah. Yang lain Bukan ini orang Indonesia, orang Indonesia.
Enggak sama beritanya lagi. Iya. Kamu tembak. Iya, yang kena lehernya. Leher. Tapi itu hebat ya kak ya. Eh, Kan nembaknya dari jauh nembaknya. 200 meter doang, Pak. Hah? 200 meter. 100 meter jauh pak. Deket. Masa? Itu nggak usah. Ya itu kalau kakak jago kan. Pasti apa ya, Pak? Nah, Salah orang bahaya. karena poin itu. Iya kan? Pak. Deh. Pak di sini. Coba ketemu Bagis kemarin nggak? Bagis ketemu. Bagis. Nah, dia bilang intinya begini. Intinya adalah kalau ada orang-orang yang dia benar dan kemudian sudah mengusik kepentingan besar, itu akan opsi tiga, dipaksa diam atau kemudian dihilangkan. Artinya dia milih diam, dia milih diam. Sudah mulai kejadian dulu Najwa, ya, Najwa Shihab, ya sempat hilang, kemudian muncul perlahan-lahan. Tapi kan sebelumnya keras juga. Siapa lagi ya? Yang terbaru ya, yang hilang bener Timothy. Sudah ada yang menduga tuh, sudah ada yang menduga bahwa orang ini nggak akan lama umurnya nih. Opsinya kalau dia nggak diam, dia bakal didiamkan. Iya, itulah lebih keras. Atau dibuat diam. Indonesia bos. Jadi masih ngeri. Indonesia aja begini, gimana luar negeri ya? Uh, jadi mainnya adem. Termasuk kerusuhan kemarin tuh kak. Kerusuhan kemarin tuh, infonya ada yang main juga. Saya nggak tahu ya. Tapi satu faksi yang masuk untuk membuat kericuhan pada waktu itu gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada elemen pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yakin perubahan tidak gagasan berani risiko organisasi dan dampak nyata. Nah, satu dan enggaknya itu dia saling keterkaitan. Jadi kalau misalkan kalau punya keyakinan, tapi ternyata tidak membawa perubahan dan perubahan itu tidak berdampak nyata. Satu misalkan apa yang sampah apa yang sampah Pandawan itu, Pandawan. Dia yakin dan dia berubah. Apa sih bentuk berubah sama dampak nyata? Bedanya? Ya, dulu bisa berubah tapi nggak ada dampak. Dampaknya ini dibully orang. Nah, demi konten. Nah, ini skalanya kecil ya. Biasanya cuma buat dirinya doang beli. Kalau ini biasanya besar. Kotoran. Nah, ketika Pandawa berhasil mengajak 1.000 orang untuk bantu bersihin Pantai. lautan, pantai, kalau itu Dampaknya. dampak. Dan Pandawa akhirnya juga buat organisasi. Ya, apakah di berani sampai situ? Jelas berani. Ya, karena ketika dia berusaha ngebersihin sesuatu, pasti kan ada pihak-pihak yang penghasilannya dari situ tergantung. Dan ini campaign-nya bagus loh, karena hari ini banyak pesantren yang sudah mulai mengelola sampahnya sendiri. Terbaru Anda lihat di IG itu Kerapiak, Jogja. Dulu dia punya 2 ton sampah per hari. Sekarang 100 kilogram sampah per hari. Ya. Wah, ini top. Jauh kan? Dia bisa menghemat 1.900 kilogram sampah. Tahu berapa nih konversinya? 3 bulan aja. Wah, top. Aku belum bisa. Ya, mudah-mudahan bisa segera. Ya. Dan menariknya dari sini nih, teman-teman bisa buat macam-macam. Bisa buat aspal, bisa buat kabel, bisa buat Bensin. iya, biosolar ya. Biosolar bahan bakar. Banyak. Makanya ketika ketika orang bilang mau gak jadi tukang sampah, mau gak? Dapat Jadi apa? tukang sampah. Buang sampah. Nah, mari. Ini nggak mau percaya masih ya. Ini kan jadi masalah. Ya iya. Masih. Gimana? Karena gaji itu kesempatan Pak. Coba pemilik sendiri dikasih gitu. Kayak kita mau berdiri. Makanya di Indonesia itu kan karena pengadaan pemerintahnya masih kecil, kita tidak berharap itu. Orang-orang ini Bukan mereka cuma kalah. dia tidak mendapat dari pemerintah nih. Kenapa ya? Gimana dari pemerintah? Nggak ada. Pandawaran atau dari pemerintah? Nggak ada. Tapi pasti dia juga punya duit. Punya duit juga. Kira-kira orang yang konten itu tuh.
bisa punya dari mana? Kalau dari konten, Selain konten, Bisnis pribadi. bukan, bukan. Ini- kadang-kadang yang buat proposal, pengajuan CSA, lembaga-lembaga, kementerian, proyek-proyek, nah, itu mereka itu. Jadi sebenarnya sangat possible orang itu mengolah sampah, apalagi kita anak muda, dan orang yang mohon maaf, hampir sebagian orang tuh nggak mau mengolah sampah. Udah, sini, gua. Bapak diam aja. Saya nggak masuk. Kakak nggak usah nangani gede-gede dah. Se Celuk aja celuk. Ada kan aslinya. ada tuh negara yang keras sampah, kita kan nggak yang keras dia. Ya, Negara yang keras sampah, negara yang kelas sampah, ya kekurangan. kekurangan. Itu plastik di rekor ya. Plastik sama Beda aja. Ada Singapura orang keras sampah itu keras tulis. Mengelola Di Singapura. masalah. Iya, Singapura itu menariknya sampahnya habis. Buat ekonomi. Ya, habisnya itu maksudnya ketika dia olah sampahnya kan kita kalau di kita masih ada waste ya, masih ada ampas ya kan. Ampasnya diolah menjadi macam-macam lain. Ada yang nggak bisa kita olah juga. Tapi kalau di Singapura sampai asap-asapnya itu nggak berbahaya. Ketika sampahnya dibakar, pakai mesin dari pembakaran kan itu kan ada asapnya. Nah, ada di kita itu belum gitu. Di mana Singapura itu sudah asapnya saya ada biru. Iya. Keren. Oh, keren banget. Singapura itu sudah ada. Itu mikir rakyat mau bukan mikir. Iya, dengan negara yang kecil dibuang kemana? Dibuang ke laut bermanfaat, dibuang ke udara bermanfaat. Makanya berpikir bagaimana semua yang terbuang itu tidak dipakai. Indonesia kan enggak. Artinya ya udah dibuang dulu deh. Selama itu masih bisa tertangani yang besar ini sama pokoknya. Ini kan minor yang kecil. Nah, ke depan si Timo itu juga pas yang akan muncul adalah namanya Bank Karbon. Oh, bayar lagi dari Bank Karbon. Jadi kalau hari ini ada, ya kenapa dia pengen mobil listrik? Karena mobil itu tidak mengeluarkan besar emisi gas karbon, CO2. Ya. Nah, jadi nanti ke depan katanya di beliau bilang saya itu sama tinggi dunia Pak, jadi gitu. Yang lagi nggak bisa namanya Bank Karbon. Jadi ketika orang ngeluarin karbon dari emisi di rumah, dari rumah dia, ada AC, mobil dia, motor dia, itu akan dikenakan denda. Ada konvensi denda pajak. Memang yang depan itu kan negeri kita, maksudnya dunia ini kan mungkin akan makin berkeliki ya, yang berkeliki. Maka gimana caranya agar karbon tidak mencemari pohon? Pohonnya diperbanyak. Maka Jepang kalau dia nggak punya tanah, dia baunya di gedung kan, ada building buat pertanian. Seru. Sayangnya, sayangnya, aduh, itu saya. Kurang dunia. Iya, nggak ada kalau pengen banget ajarin mengolah sampah di pesantren gitu. Baru kita ngumpulin apa kardusnya dia kan berantem. Sebelum kardusnya bang, Banyak jus sudah ikut berjuang. iya, belum botolnya berantem juga. Dan permasalahannya kan itu kan ekonomi sirkular ya, kalau dalam bahasa regenerasi. Jadi ketika sampah itu kembali terbagi tiga, ada sampah basah, kering, dan seterusnya. Nah ini tuh semuanya saling berhubungan nih. Karena kita sebagai pengelola tidak beri gaji dan tanda kutip. Kita memanfaatkan sampah yang bisa dijual untuk operasional kita punya aktivitas ini. Jadi kalau ini kita nggak dikasih, nggak dapat. Nah, kita sosial banget dong gitu maksudnya. Ya kira-kira begitu. Ya, semoga kebayang. Nah ini kita tinggalkan. Oke, kita mulai dari fase yang pertama. Ada yakin, perubahan dan gagasan. Ini sifatnya soft skill aja ya. Nanti ke depannya mungkin nggak kita banyak ulas. Dari mana muncul yakin? Saya tadi mengatakan dari tiga. Pertama dari ilmu yang antum dapat. Jadi kalau antum kurang yakin, berarti antum kurang ilmu. Apapun itu.
apapun itu. Kayak misalnya, menurut antum kenyang makan nasi, kenyang makan singkong. Menurut antum kenyang makan nasi, apa kenyang makan singkong? Yang mana sih ya? Nah, kenapa? Kalau ada karbo. Enggak, ternyata karbonya singkong lebih banyak dibanding karbonya nasi. Nasi itu kemudian. Itu enggak. Ya karena tubuh kita belum kurang ilmu. Kalau tubuh kita tahu ilmunya, kita akan makan jauh dibanding makan nasi. Oh. Karena kandungan tadi kandungan karbohidratnya kan singkong lebih banyak. Jadi kalau sebenarnya antum tidak mikirin lauknya daging kan nasi itu ada lauknya kan. Singkong kan nggak cocok ya. Singkong sama daging gimana gitu kan. Aneh banget. Singkong sama bakwan bala-bala kan kena gitu kan. Nggak kena. Akhirnya kita milih secara tubuh itu udah makan nasi. Padahal sebenarnya jauh lebih bisa dengan singkong. Ubi itu karbohidrat juga singkong. Apa lagi ya? Kentang. Jadi kayak masih psikologi ya. Jadi kayak pikiran kita nasi itu lebih dari nasi. Makanya sama kemudian kenapa ketika antum puasa antum nggak lapar, pas antum nggak puasa antum lapar. Kita punya keyakinan. Jadi diajarin Teori behind apa alam buah sebenarnya ternyata itu ada saraf apa namanya yang dipantik gitu. Nanti dengerin salah itu namanya Ustaz dokter di dokter di MVFR namanya. Dokter Iwan misalnya. Dia rutin tiap Sabtu Minggu itu siaran jam 6 pagi. Yang mana Pak? Hah? Cuman Cuman yang bukan. agak mungkin ya dokter Iwan. Bukan dokter camping ya. Mana dokter camping ya? Jauh apa coba ya? Jadi kalau kita kurang ilmu, makanya jadi kita kurang ilmu. Yang kedua, ketika kita kemudian sudah tahu ilmunya, udah tambah yakin kita biasanya suka ngomongin, diucapkan orang, disampaikan. Dia lebih yakin, dicobain. Aneh ini belum masuk dalam taraf nyobain singkong sebagai pengganti nasi belum. Nyobain banyak. Tapi istilahnya itu udah makan begitu aja. Aneh baru sampai ilmu dan perkataan doang, tapi perbuatannya enggak. Dalam konteks singkong sebagai pengganti nasi. Kan baru gosok kan gosok Bang, masih Bang. Ini tadi kan ada 3 tuh. Singkong, Ubi, kentang. Dan, ya, ada kan masih biasanya seorang lebih keribet ya. Selain nanti teman-teman nyobain, proses pengolahannya lebih ribet biasanya. Lebih mahal juga. Mahal mungkin enggak ya, karena prosesnya kan belinya 1 kilo dapat berapa. Dan teman-teman makan kok boleh gua beli sekilo masih gojek sekilo. teman-teman mungkin kan akan makan itu nggak tiap hari juga gitu. Pagi, siangnya berubah, sorenya yang lain. Jadi, dibanding semuanya makan nasi, better ada yang diganti 1 kali dengan alternatif karbohidrat yang lain. Oke, yang kedua, perubahan. Dari mana akhirnya perubahan? Atau dari mana kita mulai perubahan? 3 tips lagi nih. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Apapun itu perubahan mulai dari yang kecil. Jadi kalau nanti kita mulai dalam proses saya mau mulai usaha, mikirnya jangan gede-gede, kecil aja. Nah, kita coba tes ya. Ini yang di Zoom, sorry ya, aduh nih, sorry banget tidak termention dengan baik ini. ada yang ngomong ada diskusi. Iya, iya. Cuman berlapan. Oke. Woi, Halo, halo. Menurut teman-teman yang di Zoom, kira-kira kalau teman-teman disuruh usaha hari ini, mau usaha apa? Chat aja, chat. Investasi, Dava apa? investasi apa? Trader. Investor dan trader. Bisnis. Dua. Haikal apa? Pasti investasi. banyak tahu. Investasi ke saham kan. Nggak tahu. Kalau Haikal nggak tahu, apa? Kayak investasi kan. Oke. Karena kalau jualan lagi ekonominya lagi pasar.
Butuh modal gak investasi? Butuh. Butuh. Ada modalnya. Gak ada. Ada mainan doang, Pak. Saya nggak tahu nih jawaban teman-teman, kita coba lihat ya. Coba kupas. Goblok. Oke. Ini saya belum nanya nih. Jadi, Ya lombok. iya. Ini mungkin kalau Roblox itu perlu perlu modal gak? Robot deh. Main ini robot. Top Dia up, top Iya, up, iya, top iya. up. Maksudnya kan ada yang ada beli skin juga kan. Kalau dia beli skin kan berarti dia butuh butuh duit kan, butuh modal. Coba kita lihat di sini. Mau nggak ada lagi. Ah, kalau saya hari risetnya, Ustaz, mau bisnis apa? Maka saya akan pilih bisnis yang tidak mengeluarkan duit. Bisa, bisa. Dropship ya. Dropship bisa. Afiliator misalnya ya, bisa. Tapi menurut teman-teman bisa bisa nggak pakai modal joki joki roll oh ya Pak. Joki jasa berarti. Jasa. Ya. Jasa kan posisinya kayak bimbel ya gitu kan ya bimbel atau bimbel sama amat ya. Jual tenaga. Freestyle. Kan sampai ada loh kan. Biar sedih. Jadi kalau aneh itu kalau ditanya pertama aja jadi yang kemudian dia nggak butuh modal. Yang kedua kelihatan untungnya. Sorry kalau tadi aneh nggak tahu kalau joki joki Roblox ada yang minta nggak dan itu apakah dia fast cepat gitu maksudnya. Kalau dibandingkan dengan jualan teman-teman cepat mana joki Roblox sama jualan lebih nyata yang mana jualan ya Iya. dibanding joki Roblox ya Gantung. apa ya Geno? Kalau jual Tergantung situasi dan kondisinya, Pak. Sepakat sepakat Kak Zara sepakat semuanya begitu Pak iya semuanya begitu tapi begini eh, gimana teman-teman jualan joki Roblox ya cuma misalkan dibuat pamflet gitu pamflet gitu ya segala macam possibility yang terlihat yang ingat dibandingkan dengan teman-teman kembali dari di depan tadi. Biasanya kalau dulu itu pakai website doang. kan nyari testimoni dulu kalau suara orang kan. Yang society testimoni. Aplikasi-aplikasi Tapi cara sama saya begitu ya. Silakan di sini menang persen itu 80% menang gitu. Ada di balik jadi akhirnya pengalaman ada yang jualan juga itu kan produk kita. Ada yang juga jual matematik. Aneh saja, belajar matematik free. Ada yang belajar nggak ada di ujian media. Nggak ada. Kenapa? Karena waktu ujian. Waktu ujian. Terus saya waktu dari juga online. Kayaknya orang-orang belajar matematika itu online susah. Kalau Itu dia. Jadi akhirnya ada yang memasuk itu, tapi tidak sebanyak ketika ada dengan jualan roti dan roti ya. Dalam tab ini kita lihat ke bawah dan ini bukan sebagai yang dijajakan bukan. Jadi kalau melihat roti murah yang 3.000 yang 10.000 cuma beli cuma satu pabrik itu, tapi banyak yang lagi. Teman-teman akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan satu aktivitas ya, aktivitas yang mulai kecil ya dan bisa langsung ya, tidak nunggu-nunggu gitu. Dan modalnya siapa? Dan kita sendiri yang ngelakuin. Ya kalau teman-teman saya punya teman jago banget jokinya, Robloxnya. Nah, saya mau manfaatin dia. Susah tuh. Karena bukan antum yang ngandelin dia kan. Dia mah ngandelin sendiri. Harusnya antum usaha ya atas diri antum aja. Jangan bergantung di awal ya, jangan bergantung sama orang. Yang ketiga, bagaimana cara kita memulai ide, gagasan, inovasi. Pertama, merenung. Yang kedua, dengan cara mengamati. Yang ketiga, menduplikasi. Orang melihatnya mungkin ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya yang pertama kali itu merenung.
Kita teman-teman, Anda sering beli yang kan, nah, pulang ke rumah ya di angkot atau di motor itu waktu-waktu yang masuk zonanya zona alfa. Teman-teman pulang ke rumah kan nggak mikir ya? Mikir gak pulang ke rumah? Ini banyak. Terus udah ganti jalan. Ah, kayaknya masih mikir jalan, kayaknya enggak deh orang tiap hari dilewatin sih. Enggak sih, nggak mikir-mikir teman-teman. Mau bukti, nggak mikir. Mikir tuh begini, kalau teman-teman nyasar nih, itu mikir. Ini gimana ya? Ini mikir tuh. Dan saya yakin teman-teman pulang dari sini, itu nggak mikir. Jreng. Enggak kan ke jalan. Nah, itu. Nah, pikiran itu yang tadi. Akhirnya kita bisa bawa zona kita itu karena sudah dalam rangka yang lebih adem gitu kan. Dengan pikiran yang lain. Ya seru juga nih. Jadi tukang parkir. Itu anak-anak ngomong gitu. Enak banget tukang parkir ya. Pasti nggak apa-apa. Prit 2.000. Ya kan? Akhirnya kira-kira gimana ngebantahnya kan? Gimana ngebantahnya? Ketika seorang anak SMP, SMA punya premisnya begitu. Di tukang parkir enak ya. Prit doang 2.000. Boleh aja goceng motor. Gimana? Nanti kalau nanti anak ente ngomong gitu gimana kira-kira jawabnya? Lanjut. Di sini kompetisi. Lanjut lagi gua itu apa ya? Masih duit. Itu. Ah ya, pulsa bagus betul. Tapi dia butuh modal pulsa. Jadi yang Kak Adi sampaikan ini bagus-bagus semua. Nggak ada yang nggak bagus-bagus. Nah, tadi ketika Ani bilang, emang kamu mau jadi tukang parkir? Aku sih Ya isi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena yang dia itu cuma hanya sekedar uangnya aja kan. Uang directly. Ya. Pun itu sama dengan kita jualan hari ini. Kalau kita jualan nih, dapat uang kan, keren, bahagia kan. Nah, itu mitra banget. Tapi bagaimana agar ini bisa terus stabil, continuousnya. Nah, yang kedua, yang mahal dari kita itu sebenarnya bukan uang nih, tapi otak kita. Ketika otak antum tidak dipakai, itu lama-lama makin tua tuh makin bagus. Karena nggak dipakai otaknya. That's why walaupun buruh gajinya besar, saya termasuk yang operator pabrik, kan nggak mikir kan? Ini jalan nggak? Enggak, gajinya gede gak? Gede. Itu kalau dia agak cerdas, itu uang habis bulan depan habis lagi.